Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah runtuhnya keangkuhan, menemukan kedamaian sejati dalam kerendahan hati. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Zefanya 2, ayat 14 dan 15 yang berbunyi sebagai berikut. Di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, segala macam binatang hutan. Baik burung undan maupun burung bangau, akan bermalam di ujung-ujung tiang. Burung hantu akan berbunyi di tingkap, dan burung gagak di ambang pintu, papan kayu arasnya telah terbongkar. Itulah kota yang bersukaria, penduduknya begitu tenteram. Ia berkata dalam hatinya, hanya aku yang ada, tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat berbaring binatang-binatang liar. Setiap orang yang melewatinya akan bersuit dan mengibas-ngibaskan tangan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Zefanya 2, ayat 14 sampai ayat 15. Yang memuat nubuat Nabi Zefanya pada masa pemerintahan Raja Yosia, sekitar tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi, suatu periode yang ditandai oleh kemerosotan agama dan moral yang signifikan di Yehuda. Bangsa itu telah jatuh ke dalam penyembahan berhala yang mendalam, dan bangsa-bangsa di sekitarnya tenggelam dalam kesombongan dan keangkuhan. Asyur telah menjadi kekuatan dominan di timur dekat kuno, yang dikenal karena kebrutalannya dan penghinaannya terhadap bangsa-bangsa lain, termasuk Yehuda. Niniwe, kebanggaan Asyur, adalah simbol kekuasaan, kekayaan, dan kemandirian. Namun, kota ini juga terkenal karena kesombongan dan pembangkangannya terhadap Tuhan. Pesan Zefanya adalah tentang penghakiman yang akan datang, bukan hanya untuk Yehuda, tetapi juga untuk bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk Asyur. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, sang nabi dengan jelas menggambarkan kehancuran yang akan menimpa Niniwe. Kota yang dulunya perkasa, penuh dengan kekayaan dan kesombongan, akan direndahkan, dihancurkan menjadi reruntuhan, dan dihuni oleh binatang buas. Nubuat ini berfungsi sebagai peringatan keras terhadap bahaya kesombongan dan mengandalkan diri sendiri. Kejatuhan Niniwe merupakan demonstrasi kedaulatan Tuhan atas semua bangsa, terlepas dari kekuatan dan kesombongan mereka. Hal ini menggambarkan kesia-siaan kesombongan, dan konsekuensi yang tak terelakkan dari menentang Tuhan. Bagi Yehuda, nubuat ini merupakan pengingat bahwa Tuhan tidak akan menoleransi kesombongan dan dosa, bahkan pada umat pilihannya. Namun, hal itu juga membawa pesan harapan, di mana kesombongan jatuh, kedamaian dan pemulihan dapat mengikuti. Konteks historis ini menekankan kebenaran abadi bahwa kesombongan menuntun pada kehancuran, sementara kerendahan hati di hadapan Tuhan menuntun pada kedamaian. Kisah Niniwe berfungsi sebagai pengingat yang kuat, tentang pentingnya kerendahan hati dan kedamaian yang datang dari hidup rendah hati, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan, dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat ini, kita hidup di dunia yang seringkali mengagungkan kemandirian, kekuasaan, dan kesombongan. Keberhasilan seringkali diukur dari seberapa banyak yang dapat kita capai sendiri, seberapa banyak yang dapat kita kumpulkan, dan seberapa tinggi posisi kita di mata orang lain. Namun, pola pikir ini merupakan cerminan modern dari kesombongan dan kemandirian yang sama, yang menyebabkan kejatuhan Niniwe. Sama seperti Niniwe yang percaya bahwa mereka tidak terkalahkan dalam kesombongannya, banyak orang saat ini percaya bahwa mereka dapat menemukan kedamaian dan keamanan melalui upaya dan pencapaian mereka sendiri. Namun, pesan Tuhan melalui Zefanya jelas, kesombongan menuntun pada kehancuran, dan jauh dari kedamaian. Kejatuhan Niniwe menjadi peringatan bagi kita semua, ketika kita menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri daripada pada Tuhan, kita justru sedang mempersiapkan diri untuk kegagalan. Keinginan Tuhan bagi kita saat ini, adalah agar kita menemukan kedamaian sejati, bukan dalam pencapaian kita, tetapi dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia memanggil kita untuk menyadari keterbatasan kita, untuk mengakui kebutuhan kita akan bimbingannya, dan untuk menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Kerendahan hati ini bukan berarti kita menjatuhkan harga diri kita, atau merendahkan martabat kita, tetapi memahami posisi kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan.
Ini tentang menyadari bahwa kedamaian dan kesejahteraan sejati datang dari menyelaraskan hidup kita dengan tujuan Tuhan, daripada mengejar agenda kita sendiri. Ketika kita merendahkan diri, kita membuka pintu bagi hadirat Tuhan dalam hidup kita, dan dengan hadiratnya datanglah kedamaian yang melampaui segala akal. Respons kita terhadap keinginan Tuhan, seharusnya berupa penyerahan diri dan kepercayaan. Alih-alih berjuang untuk kemandirian, kita seharusnya berusaha untuk lebih bergantung pada Tuhan, membiarkan Dia memimpin kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan melakukan itu, kita akan menemukan bahwa kedamaian yang kita cari, justru tidak ditemukan dalam apa yang dapat kita capai sendiri, tetapi dalam keamanan karena berada di bawah pemeliharaan Tuhan. Saat kita merendahkan diri di hadapan-Nya, Tuhan berjanji untuk mengangkat kita, dan mengisi hidup kita dengan kedamaian dan kesejahteraan yang hanya dapat Dia, yang mampu memberikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu hari ini, mengakui kebutuhan kami akan bimbingan-Mu, dan menyerahkan kesombongan kami. Bantulah kami menemukan kedamaian sejati dalam kerendahan hati, saat kami menaruh kepercayaan kami hanya kepada-Mu, bukan kepada diri kami sendiri. Tuntunlah kami menjauh dari jalan mengandalkan diri sendiri dan menuju keamanan kasih sayang MU. Semoga kehadiran MU memenuhi hati dan kehidupan kami dengan kedamaian yang hanya dapat Engkau berikan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.